walaupun tidak dianggap sebagai sosok makhluk alam gaib yang suci, walaupun selalu dianggap sebagai sosok makhluk alam gaib yang seringkali membutakan orang yang mereka dampingi. Namun sejatinya tidak semua sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi memiliki energi negatif. Datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Teman-teman, jika kita berbicara mengenai sosok kodam penjaga, jika kita berbicara mengenai sosok makhluk alam gaib, kebanyakan orang-orang di luaran sana mengelompokkan mereka berdasarkan energi yang mereka bawa, baik sosok kodam yang membawa energi positif ataupun sosok kodam yang membawa energi negatif. Namun teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar atau apakah teman-teman pernah mengetahuinya bahwa ada cara untuk membedakan sosok kodam ataupun sosok makhluk alam gaib berdasarkan asal-usul mereka? Ya teman-teman, selain dapat membedakan dari energi yang mereka bawa, sosok kodam ataupun sosok makhluk alam gaib yang mendampingi seseorang dapat kita bedakan berdasarkan asal-usul mereka. Asal-usul tersebut merupakan sosok kodam yang berasal dari langit ataupun sosok kodam yang berasal dari bumi. Pastinya teman-teman, dengan kita mengetahui asal-usul sosok kodam yang mendampingi diri kita, maka kita akan lebih cepat, kita akan lebih mudah untuk menggali kemampuan supranatural yang ada di dalam diri kita. Maka dalam video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan perbedaan asal-usul dari sosok kodam yang berasal dari langit ataupun sosok kodam yang berasal dari bumi. Namun teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like, subscribe, serta apabila teman-teman memiliki pengalaman supranatural dan teman-teman ingin menanyakan pengalaman tersebut kepada saya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab secara langsung di fitur story YouTube saya. Oleh karena itu teman-teman, selalu saksikan juga setiap updatean story dalam YouTube saya. Karena kemungkinan besar dalam story tersebut saya telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kodam langit. Mungkin ketika teman-teman mendengar kata-kata kodam langit, teman-teman langsung beranggapan bahwa kodam langit merupakan sebutan untuk makhluk alam gaib yang menempati langit-langit bumi ini. Namun hal itu salah teman-teman. Kodam langit merupakan istilah dan bisa jadi di beberapa tempat yang berbeda akan memiliki istilah lain, namun tetap memiliki arti yang sama. Lalu apakah itu kodam langit? Kodam langit merupakan sebutan asal-usul sosok makhluk alam gaib yang disucikan, yang dikeramatkan oleh sebagian orang. Bahkan teman-teman, beberapa kepercayaan di dunia ini meyakini dewa-dewi yang menghampiri dan menjaga diri seseorang juga dapat dikatakan berasal dari kodam langit. Dan teman-teman, ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika seseorang hidup dan semasa hidupnya memiliki kemampuan supranatural yang tinggi, ketika orang tersebut meninggal dunia, rohnya akan mencapai titik kesempurnaan. Maka roh dari orang tersebut pun juga dapat dikategorikan sebagai kodam langit. Namun teman-teman, apakah ada tanda-tanda tersendiri
ketika seseorang memiliki kodam langit. Pastinya teman-teman, ketika seseorang memiliki kodam langit, akan ada beberapa tanda-tanda yang mereka rasakan. Namun teman-teman, yang harus jadi catatan, tidak semua orang mampu dan bisa dihampiri serta didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari kodam langit. Ciri pertama seseorang dihampiri atau didampingi oleh sosok kodam langit adalah memiliki pasukan gaib yang menjaga tubuh mereka. Ya teman-teman, seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa tidak semua orang dapat didampingi dan dihampiri oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam langit. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang terpilih, hanya orang-orang yang memiliki bakat-bakat khusus dalam diri mereka yang bisa dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam langit. Oleh karena itu, biasanya orang-orang yang memang dihampiri dan didampingi oleh kodam yang berasal dari langit memiliki pasukan gaib yang menjaga tubuh mereka, sehingga orang tersebut akan sangat sulit untuk diterawang. Orang tersebut akan sangat sulit untuk diserang secara gaib. Bahkan ketika orang tersebut menghampiri sebuah tempat yang sejatinya dihuni oleh makhluk-makhluk alam gaib lain, maka makhluk alam gaib itu pun tidak akan berani untuk mengusik orang tersebut. Ciri kedua seseorang dihampiri ataupun didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari kodam langit adalah seringkali mendapatkan nasihat-nasihat di dalam hidup mereka. Ya teman-teman, seperti yang saya katakan tadi juga teman-teman, sosok kodam langit ini merupakan sebutan untuk makhluk alam gaib yang dianggap suci, yang dianggap keramat oleh sebagian orang. Oleh karena itu, kebanyakan sosok kodam yang berasal dari kodam langit memiliki jiwa yang bijaksana, memiliki pengetahuan yang sangat luas. Serta sosok kodam ini, sosok kodam yang berasal dari kodam langit, seringkali memberikan pengetahuannya kepada orang-orang yang mereka dampingi. Seringkali memberikan nasihat-nasihat baik untuk orang-orang yang mereka dampingi. Bahkan tidak jarang, orang-orang yang didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam langit akan sering mendapatkan penglihatan-penglihatan atas apa yang akan terjadi kepada diri mereka. Sehingga kebanyakan sosok-sosok orang, sosok-sosok manusia yang didampingi dan dihampiri oleh kodam yang berasal dari kodam langit jarang sekali berbuat jahat kepada orang-orang di sekitar mereka. Malah mereka selalu dikenal dan dicap sebagai orang yang ramah, bijaksana, serta sangat disegani oleh orang-orang di sekitar mereka. Ciri ketiga seseorang dihampiri ataupun didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari kodam langit adalah sangat sulit untuk memediumisasikan sosok kodam yang mendampingi diri mereka. Ya teman-teman, apabila teman-teman didampingi oleh sosok kodam, apabila teman-teman dihampiri oleh sosok kodam, dan teman-teman telah berupaya berkali-kali untuk memediumisasikan sosok kodam tersebut, ataupun teman-teman sudah berupaya berkali-kali untuk memasukkan sosok kodam tersebut ke dalam diri teman-teman, agar diri teman-teman kerasukan, agar diri teman-teman dirasuki oleh sosok kodam tersebut, namun selalu gagal. Itu bisa jadi menandakan bahwa sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman berasal dari kodam langit. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, sosok kodam langit merupakan sebutan untuk makhluk alam gaib yang dianggap suci, yang dikeramatkan oleh sebagian orang. Oleh karena hal itu, tidak mudah bagi segelintiran orang untuk membuat roh ini merasuki diri mereka. Dikarenakan untuk roh-roh yang dianggap suci, untuk roh-roh yang dikeramatkan, diperlukan beberapa ritual khusus agar diri mereka bisa merasuki tubuh manusia. Biasanya orang-orang yang didampingi oleh roh makhluk alam gaib yang berasal dari kodam langit hanya akan sering berinteraksi melalui kebatinan mereka, hanya sering berinteraksi melalui alam mimpi, atau bahkan
hanya sering berinteraksi melalui bisikan-bisikan yang mereka terima. Ciri keempat, seseorang didampingi oleh makhluk alam gaib yang berasal dari kodam langit adalah memiliki bakat penyembuhan. Ya teman-teman, jika teman-teman memiliki bakat penyembuhan, jika teman-teman mampu menyembuhkan orang yang sakit, baik sakit medis maupun sakit yang non-medis, atau bahkan teman-teman mampu menyembuhkan orang-orang yang sedang kesurupan, teman-teman mampu menyembuhkan orang-orang yang sedang diselimuti oleh energi negatif, maka kemungkinan besar diri teman-teman telah didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam langit. Dikarenakan sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam langit merupakan makhluk alam gaib yang suci, merupakan makhluk alam gaib yang dikeramatkan. Mereka memiliki energi positif yang sangat besar, sehingga energi ini sangat gampang dialirkan, energi ini sangat gampang disalurkan ke orang-orang yang diselimuti oleh energi-energi negatif. Oleh karena itu, apabila teman-teman memiliki bakat penyembuhan, sekali lagi, kemungkinan besar diri teman-teman didampingi sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam langit. Itulah beberapa penjelasan dan tanda-tanda seseorang didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam langit. Namun teman-teman, bagaimanakah dengan sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi? Ya, sama halnya dengan sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam langit. Sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi pun merupakan sebuah istilah dan sebutan bagi makhluk alam gaib yang telah ada di dunia ini selama ratusan tahun. Bahkan mungkin sebelum manusia diciptakan, sosok makhluk alam gaib ini telah terlebih dahulu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sosok makhluk alam gaib ini pun ditugaskan untuk menempati tempat-tempat tertentu di dunia ini, baik di hutan, baik di gunung, baik di sungai, ataupun di pertambangan-pertambangan di sekitar kita. Namun bedanya, sosok makhluk alam gaib yang berasal dari bumi sangat jarang sekali disucikan, sangat jarang sekali dikeramatkan oleh manusia. Bahkan beberapa orang beranggapan bahwa sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi ini terkadang seringkali menyesatkan manusia. Namun teman-teman, apakah ada ciri-ciri tertentu ketika seseorang dihampiri ataupun didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi? Pastinya ada beberapa tanda-tanda ketika seseorang didampingi sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi. Tanda pertama, seseorang didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi adalah sangat peka atas kehadiran keberadaan dari makhluk alam gaib lainnya. Ya teman-teman, jika teman-teman termasuk seseorang yang sangat peka atas keberadaan ataupun kehadiran dari sosok makhluk alam gaib di sekitar teman-teman, maka kemungkinan besar diri teman-teman didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi. Mengapa seseorang yang dihampiri ataupun didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi sangat peka terhadap makhluk alam gaib lainnya? Dikarenakan sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi ini memiliki daerahnya masing-masing, teman-teman. Sehingga ketika makhluk alam gaib ini memasuki daerah lain yang dikuasai oleh makhluk alam gaib lain, maka orang tersebut akan langsung tahu siapa penguasa di daerah tersebut. Inilah alasan mengapa seseorang yang dihampiri dan didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi sangat peka terhadap kehadiran sosok makhluk alam gaib lainnya di sekitar mereka. Tanda kedua, seseorang didampingi
oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi adalah sangat mudah mempelajari dan menguasai berbagai macam ilmu. Ya teman-teman, apabila teman-teman termasuk seseorang yang sangat mudah mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu ataupun kemampuan-kemampuan supranatural, baik ilmu kebal, baik ilmu meraga sukma, baik ilmu penerawangan tingkat tinggi, atau bahkan teman-teman mampu menguasai ilmu rawa rontek, serta ilmu-ilmu lainnya, maka kemungkinan besar diri teman-teman didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi. Tanda ketiga, seseorang didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi adalah seringkali mendapatkan benda-benda pusaka. Ya teman-teman, jika teman-teman termasuk seseorang yang sangat mudah mendapatkan benda-benda pusaka, jika teman-teman termasuk salah satu orang yang seringkali didatangi oleh benda-benda pusaka, maka kemungkinan besar diri teman-teman telah didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi. Hal ini dikarenakan sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi merupakan sosok makhluk alam gaib yang teritorial, yang memiliki daerah kekuasaan. Sehingga ketika sosok makhluk alam gaib tersebut telah berhasil menguasai daerah-daerah tertentu, maka sosok makhluk alam gaib tersebut akan memiliki kuasa dan hak atas benda-benda pusaka di sekitar tempat yang telah mereka kuasai, sehingga benda-benda pusaka tersebut akan secara otomatis datang kepada orang yang didampingi oleh sosok makhluk alam gaib tersebut. Oleh karena itu, apabila teman-teman termasuk seseorang yang sangat mudah menemukan benda-benda pusaka di sekitar teman-teman, bisa jadi teman-teman didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi. Itulah beberapa penjelasan serta tanda-tanda seseorang didampingi oleh sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi. Walaupun seringkali dianggap sebagai sosok makhluk alam gaib yang menyesatkan, walaupun seringkali dianggap sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi sebagai sosok makhluk alam gaib yang membutakan jalan manusia, namun sejatinya tidak semua sosok makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi memiliki energi negatif. Karena banyak sekali makhluk-makhluk alam gaib yang berasal dari kodam bumi memancarkan, mengeluarkan, dan memiliki energi positif. Oleh karena itu, tidak semua orang yang didampingi oleh sosok kodam yang berasal dari kodam bumi memiliki energi negatif di dalam hidup mereka. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.